1, recording start. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul pengembangan sistem basis data perpustakaan yang terintegrasi. Boleh di next. Oke, berikut di sini ada anggota kelompok. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Caksono dengan NIM 10 20 22 524. Kemudian saya Muhammad Rasya Darmawan dengan NIM 10 20 22 500 276. Iya, saya Muhammad Laksamana Kartanegara dengan NIM 10 20 22 500 289. Saya Muhammad Farel Kitab Kusuma dan NIM 10 20 225 00361. NIM 10 20 225 00374. Oke, pada slide latar belakang ini dan ruang lingkup, yang pertama adalah latar belakang proyek, pengelolaan data perpustakaan konvensional atau yang belum terintegrasi seringkali menimbulkan masalah krusial seperti yang pertama ada redundansi data, duplikasi, pencatatan yang tidak sinkron, ada kesalahan transaksi, yaitu human error dalam pencatatan tanggal pinjam dan kembali. Lalu yang ketiga ada inconsistency stock, yaitu data ketersediaan buku fisik tidak sesuai dengan data digital. Lalu pada ruang lingkup sistem, yaitu sistem basis data perpustakaan yang terintegrasi dirancang menggunakan MySQL DBMS dengan batasan mengelola 9 entitas operasional utama perpustakaan. Lalu berfokus pada performa backend database, optimasi struktur skema, storage prosedur, dynamic trigger, dan hak akses data atau DCL. Jadi next. Oke, selanjutnya aturan bisnis utama sistem ini yaitu relasi anggotanya. Jadi setiap anggota atau satu anggota dapat melakukan lebih dari satu transaksi peminjaman. Namun, satu transaksi peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota dan diproses oleh satu petugas pustakawan. Selanjutnya ada koleksi dan kategori buku. Jadi setiap buku dikelompokkan ke dalam kategori spesifik dan diterbitkan oleh satu penerbit. Satu transaksi peminjaman dapat memuat rincian satu atau lebih buku yang berbeda. Kemudian di sini ada alur transaksinya, yaitu peminjaman hanya memiliki satu data pengembalian, yaitu one-to-one. Stok buku berkurang otomatis jika dipinjam dan bertambah otomatis saat dikembalikan dengan denda jika terlambat. Next. Kemudian ini adalah notasi chain-nya, yaitu IRD-nya. Model konseptual yang dirancang menggunakan notasi chain untuk merepresentasikan alur bisnis secara utuh. Di sini ada 9 entitas utama, yaitu anggota, petugas, kategori, penerbit, buku, penulis, peminjaman, detail buku, dan juga pengembalian. Di sistem ini, secara akurat memetakan relasi master transaksi serta konversi relasi many-to-many menjadi entitas asosiatif. Next. Kemudian ini adalah analisis kardinalitas relasi. Jadi di sini ada entitas pertama dan entitas kedua, kemudian ada kardinalitas dan aturan bisnis dan integrasinya. Yang pertama ada entitasnya yaitu anggota, kemudian entitas keduanya peminjaman, kardinalitasnya one to many, jadi satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman secara berkala. Kemudian ada petugas dan peminjaman, kardinalitasnya one to many. Seorang pustakawan melayani banyak pencatatan transaksi peminjaman. Kemudian kategori atau penerbit buku one to many, mengelompokkan koleksi buku ke dalam kategori dan penerbit asal. Selanjutnya ada entitas peminjaman dan entitas pengembalian. Kardinalitasnya one to one. Setiap transaksi peminjaman divalidasi dengan satu bukti pengembalian. Selanjutnya buku dan entitas keduanya penulis. Kardinalitasnya many to many.
Jadi diselesaikan menggunakan relasi perantara untuk kolaborasi penulisan buku. Next. Baik, di saat ini ada analisis input, proses, dan outputnya. Sistem menerima berbagai input seperti data anggota, buku, petugas, peminjaman, dan pengembalian. Data tersebut diproses sesuai aturan bisnis perpustakaan, misalnya pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian. Hasil akhirnya berupa informasi yang tersimpan di database seperti data anggota, data buku, riwayat peminjaman, serta data pengembalian dan denda. Berikutnya ada normalisasi data. Yang kedua itu 1NF atau first normal form. Setiap kolom memiliki nilai tunggal. Tidak ada data yang berulang dalam satu atribut. Dan 2NF atau second normal form, semua atribut non-K, bergantung sepenuhnya pada primary K. Tidak ada ketergantungan parsial. Dan 3NF atau third normal form, tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-K. Data dipisahkan ke tabel sesuai fungsinya, seperti tabel anggota, buku, kategori, dan penerbit. Proses ini dilakukan untuk mengurangi redundansi dan data dan menjaga konsistensi database dengan memisahkan data ke dalam beberapa tabel yang saling berelasi. Sistem menjadi lebih efisien, mudah dikelola, dan meminimalkan resiko duplikasi data. Saya ada skema khusus dan perintah DDL. Yang pertama itu ada implementasi table master. Pada bagian ini, kami membuat table master yang berisi data utama dalam sistem perpustakaan, yaitu tabel anggota, tugas, dan buku. Setiap tabel menggunakan primary key, origin key, dan auto increment untuk memastikan setiap data memiliki identitas yang unik dan dapat saling terhubung dengan baik. Lalu, implementasi tabel transaksi. Selanjutnya kami membuat tabel transaksi yang digunakan untuk mencatat aktivitas perpustakaan, yaitu peminjaman, detail buku, dan pengembalian. Tabel-tabel ini saling berrelasi sehingga sistem dapat menyimpan informasi transaksi secara lengkap, mulai dari proses peminjaman hingga pengembalian buku beserta dendanya. Selanjutnya ada diagram relasi database. Pada slide ini ditampilkan diagram relasi database yang menunjukkan hubungan antar tabel dan sistem perpustakaan. Relasi antar tabel dibangun menggunakan for case sehingga integritas dapat tetap terjaga. Tabel detail buku fungsi sebagai tabel hubung antara transaksi peminjam dan buku yang dipinjam. Dengan struktur ini dapat tersimpan secara konsisten dan mengurangi resiko kesalahan atau duplikasi data. Selanjutnya ada pengisian data awal atau DML. Setelah struktur database selesai dibuat, langkah berikutnya adalah mengisi data awal menggunakan perintah insert into. Dengan yang dimasukkan meliputi kategori, penerbit, buku, anggota, petugas, dan transaksi peminjam. Data sampel ini digunakan untuk menguji relasi antar tabel dan memastikan seluruh proses bisnis perpustakaan dapat berjalan sesuai rancangan yang telah dibuat. Selanjutnya ada query storage prosedur. Pada slide ini kami menerapkan storage prosedur untuk mempermudah pengolahan database. Contohnya adalah prosedur tambah anggota untuk menambahkan anggota baru. Selanjutnya ada tampil buku untuk menampilkan daftar buku yang tersedia dan riwayat peminjam untuk melihat histori peminjam. Pengguna storage produce membuat kode yang lebih struktur, mudah dikelola, serta meningkatkan efisiensi dalam menjalankan query database. Lalu ada konsistensi stok trigger. Di sini ada pengurangan stok otomatis. Trigger ini dijalankan sesaat setelah data peminjaman baru ditambahkan. After insert on detail buku. Sistem otomatis mengurangi stok buku yang bersangkutan berdasarkan jumlah buku yang dipinjam. Mencegah peminjaman melebihi ketersediaan stok fisik di rak perpustakaan. Lalu kemudian ada pemulihan stok otomatis. Trigger yang diaktifkan otomatis ketika transaksi pengembalian buku tercatat
insert on pengembalian. Sistem mencari histori data peminjaman terkait melalui new.id underscore peminjaman dan mengembalikan jumlah stok buku semula. Menjamin akurasi sinkronisasi stok tanpa intervensi manual petugas. Next. Lalu aturan hak akses user untuk mengamankan database perpustakaan dari akses tidak sah diterapkan prinsip least privilege. Ada membuat user khusus support push dengan inskripsi kata kunci yang kuat. Lalu ada grant memberikan otorisasi terbatas berupa hak akses select, insert, dan update. Lalu ada revoke mencabut hak akses update pada data krusial demi memelihara integritas histori transaksi. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.